Kabupaten Kampar dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kekayaan. Selain kaya dengan sumber daya alam, Kabupaten Kampar juga memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Pesona alam yang begitu menggoda dan memanjakan mata membuat daerah ini menjadi destinasi wisata. Selain memiliki daya tarik keindahan alam, Kabupaten Kampar juga kaya dengan budaya. Banyaknya ditemukan kearifan lokal, merupakan bukti sejarah yang tak terbantahkan. Tatanan kehidupan yang bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah mengilustrasikan bahwa daerah ini adalah negeri agamis, sehingga terpatri dengan sebutan daerah Serambi Mekah. Kekayaan budaya ini diiringi dengan banyak kuliner dan makanan tradisional yang beraneka ragam. Baik kuliner yang tumbuh dari proses alam maupun makanan yang terdiri dari olahan manusia. Kabupaten Kampar sendiri diuntungkan dengan lokasinya yang strategis. Karena dari segi geografis, selain berbatasan dengan ibu kota provinsi Pekanbaru, Kabupaten Kampar juga terletak di jalan lintas barat Sumatera, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan kuliner atau makanan ini. Jika mengawali perjalanan dari Pekanbaru, atau tepatnya beberapa meter sesudah pintu masuk selamat datang di perbatasan Kabupaten Kampar, akan dijumpai deretan pedagang yang menjajakan buah nenas. Buah yang dikenal dengan banyak mata ini merupakan hasil tanaman yang berasal dari daerah Rimbo Panjang. Rasanya yang manis membuat konsumen banyak memburu buah ini, baik dijadikan buah tangan maupun oleh-oleh. Tidak jauh dari pedagang nenas atau tepatnya di Desa Kualu, akan terlihat pelang nama bertuliskan Rumah Makan Pondok Abbas. Di rumah makan ini akan dijumpai beraneka makanan khas Kampar, berbagai menu masakan tradisional yang tersaji mengundang selera untuk mencicipinya. Jika melanjutkan perjalanan ke arah barat, tepatnya di Danau Bingkuang atau setelah melewati Jembatan Kembar, akan dijumpai pusat kuliner makanan khas Lope Bugi. Makanan dari ketan ini sangat digandrungi oleh para konsumen karena rasanya yang mengundang selera dan bisa juga dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Sekitar 500 meter dari Lope Bugi, makanan khas Kampar yang tak kalah mengundang selera adalah ketan durian. Warga setempat biasa menyebutnya dengan lomang duyan. Ketan durian ini banyak diburu konsumen, baik dari Kabupaten Kampar maupun dari luar Kabupaten Kampar. Selain makanan tradisional, buah-buahan ciri khas Kampar yang diberi nama tampui ini perlu juga dicoba. Buah langka ini banyak dijajakan pedagang di pinggir jalan, salah satu di antaranya terdapat di daerah Rumbio. Buah tampui ini mempunyai rasa manis dan asam. Buah yang memiliki kulit tebal ini banyak disukai orang. Selain karena rasanya yang khas, buah tampui juga dicari sebagian orang karena bisa membawa kenangan masa lalu. Ketika masa kanak-kanak tempo dulu, di desa-desa khususnya di Riau, tampui merupakan salah satu buah yang paling diminati. Kuliner lain yang berasal dari Kampar adalah sate ocu iman. Makanan yang terbuat perpaduan ketupat, daging, dan kuah ini sangat diminati konsumen.
Aromanya yang mengundang selera dan dagingnya yang renyah membuat orang ingin selalu mencicipinya. Tidak jauh dari Sate Ocu Iman akan dijumpai rumah makan lintas raya. Di rumah makan ini akan ditemukan banyak menu tradisional seperti sampode baung, telur ikan, rendang, ikan motan, dan lain-lain. Namun, yang menariknya, rumah makan yang berada di Jalan Lintas Barat Sumatera dan berada di areal pertanian ini menyajikan menu lado kambi. Makanan yang terbuat dari kelapa yang diparut ini merupakan makanan tradisional yang mengundang selera. Di antara banyak makanan tradisional yang mengundang selera, salah satu di antaranya adalah sampode tapa. Makanan tradisional yang berasal dari ikan sungai ini banyak diminati karena rasanya yang enak. Masyarakat Kampar selalu menjadikan sampode tapa ini sebagai salah satu menu hidangan favorit pada acara-acara kebesaran dan upacara adat. Rumah makan Ampera Ocu. Rumah makan yang menyuguhkan menu tradisional dan mengundang selera makan adalah Rumah Makan Ampera Ocu. Berbagai aneka kuliner bisa dijumpai di sini, seperti telur ikan, sampode ikan baung, ikan lomak bakar, dan banyak lagi menu lainnya yang tak kalah serunya. Rumah makan yang berada di pusat kota Bangkinang ini sangat mudah dijumpai karena terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Rumah makan ini banyak disinggahi konsumen karena lokasinya berada tidak jauh dari tempat ibadah dan perbankan. Rumah makan Tapak Lapan. Tapak Lapan merupakan salah satu rumah makan yang banyak diminati konsumen karena juga menyajikan berbagai menu tradisional. Salah satu favorit yang dibidik konsumen adalah ikan lomak bakar. Meskipun tubuh ikan lomak ini banyak terdapat duri ikan, namun jika diolah oleh tangan terampil, akhirnya menjadi makanan yang mengundang selera. Maka tak heran, rumah makan Tapak Lapan ini selalu dijadikan rujukan makanan tradisional. Rumah makan Bu Ica. Jika Anda menginginkan berbagai menu tradisional yang lengkap, rumah makan Bu Ica adalah pilihan yang tepat. Karena di rumah makan Bu Ica ini, berbagai makanan tradisional tempo dulu tersedia di sini. Di antara menu tradisional yang mengundang selera adalah lado asam duyang, lado none, lado kambi, dan lado kuini. Selain itu, lalapan dan sayur mayur yang ada di rumah makan ini tidak kalah serunya, seperti rebus terong, rebus petai, dan rebus kacang belimbing. Ada juga jengkol muda, pucuk burung, serta buah dari kayu atau biasa disebut kue. Menu lain yang mengundang selera makan diantaranya asam pode tapa, sampode baung campur nenas, belimbing, pare, gulai jantung pisang, gulai labu, gulai pisang mudo, serta banyak lagi yang lainnya. Meskipun lokasinya berada di sudut kota Bangkinang atau tepatnya terletak di Jalan Lintas Bangkinang Lipat Kain, namun rumah makan ini tidak pernah sepi pengunjung. Rumah makan Salo Indah. Dipandang sekilas, rumah makan Salo Indah ini terbilang biasa saja. Namun ketika mencicipi menu makanannya, baru terlihat luar biasa. Menu makanan di sini sangat diminati berbagai kalangan, baik kalangan biasa maupun berkelas. Di antara menu makanan yang mengundang selera adalah ponge ikan lomak dan sampode baung. Selera makan akan bertambah tergugah karena dilengkapi dengan lado lomek dan lalapan petai mentah.
Setiap konsumen yang berkunjung ke rumah makan ini dijamin akan menikmati menu yang tak pernah dijumpai di daerah lain. Rasanya yang khas membuat orang berpikir akan mengulangi datang ke tempat ini. Kue bolu Ira. Kabupaten Kampar tidak hanya kaya dengan makanan tradisional yang mengundang selera, tapi juga kaya dengan kuliner cemilan. Salah satu di antaranya adalah kue bolu Ira. Makanan yang terbuat dari bahan baku tepung ini banyak diburu konsumen karena rasanya yang enak dan aromanya yang khas. Maka tak heran, kue bolu ini banyak dijadikan oleh-oleh atau buah tangan bagi wisatawan maupun warga yang bepergian mengunjungi kerabatnya di luar kota. Kue bolu Ira yang berada di Kecamatan Kuo ini memiliki ciri khas tersendiri atau beda dengan kue bolu kebanyakan, karena jenis maupun bentuk kue bolu ini berupa ikan dan buah manggis. Jeruk Kuo. Selain memiliki makanan tradisional yang mengundang selera, Kabupaten Kampar juga memiliki tanaman buah yang tak kalah menggiurkan. Salah satunya adalah jeruk kuo. Rasanya yang manis, menggoda konsumen untuk mencicipinya. Jeruk kuo sudah lama terkenal, bahkan pada tahun 70-an dan 80-an, jeruk Bangkinang terutama jeruk kuo sangat diminati, bahkan dijadikan berbagai bahan baku untuk pembuatan minuman segar yang dikemas dengan botol lemon di Provinsi Sumatera Utara. Tidak sulit menemukan jeruk kuo ini, karena para pedagang banyak menjajakan di pinggir jalan, terutama di jalur lintas barat Sumatera. Sate kuo. Jika selera makan kurang bernafsu, sate kuo bisa dijadikan pilihan alternatif untuk mencobanya. Makanan yang terbuat dari bahan baku ketupat dan daging ayam kampung ini akan menggoda selera untuk mencicipinya. Apalagi melihat kuahnya yang kental dan aromanya yang wangi, membuat konsumen untuk segera mencoba rasanya. Sate kuo ini bisa dijumpai di jalan lintas barat Sumatera jika perjalanan diawali dari kota Bangkinang, posisinya berada sebelum Pasar Kuo. Kopie Ndak Batulang. Salah satu makanan tradisional yang banyak diminati masyarakat Kampar adalah ikan kopie. Meskipun tubuh ikan ini dipenuhi dengan duri, namun tak membuat surut untuk mencicipinya. Biasanya masyarakat Kampar memasaknya dengan cara digoreng dan dibakar, namun tidak sedikit juga dijadikan gulai sampode. Belakangan ini, ikan kopie ini semakin diminati, bahkan dicari keberadaannya, karena masyarakat menemukan cara masak yang baru. Jika biasanya ikan kopie ini tubuhnya dipenuhi dengan tulang, namun dengan penemuan baru, membuat duri dan tulang ikan tersebut menjadi hilang. Mendengar kopie Ndak Batulang ini membuat orang menjadi penasaran dan ingin mencoba untuk mencicipinya. Salah satu rumah makan yang menyediakannya adalah Rumah Makan Opuong yang terletak di Desa Pulau Balai, Kecamatan Kuo. Rumah makan ini sangat digandrungi konsumen. Pasalnya, selain cara masaknya yang unik, lokasinya juga sangat menarik karena berada di pinggir sungai yang diwarnai dengan keramba ikan yang berjejer. Tidak hanya itu, rerimbunan pohon yang tumbuh di pinggir sungai membuat suasana bertambah adem sehingga menambah selera makan. Menggeliatnya usaha kuliner di Kabupaten Kampar merupakan investasi industri makanan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena jika usaha kuliner ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang menjanjikan dan menguntungkan berbagai pihak. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Kampar membaca usaha tersebut sebagai peluang investasi yang menjanjikan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Bahkan Pemkab Kampar sendiri akan memberikan pembinaan dan melakukan pengembangan terhadap UMKM, baik kelompok usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha atau kelompok. Dengan harapan, kedepannya pelaku usaha ekonomi tersebut bisa mandiri. Sehingga dengan kemandiriannya, mereka bisa hidup sejahtera. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Hambali SE MBAMH, ingin mengangkat industri rumah tangga UMKM sebagai usaha primadona di Kabupaten Kampar. Karena menggeliatnya home industry ini, tingkat inflasi bisa ditekan. Upaya yang dilakukan agar usaha tersebut menjadi primadona, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah pola yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika selama ini mereka menjalankannya dengan cara tradisional, kedepannya harus diubah menjadi profesional. Di sini kita mau mengembangkan, sebetulnya mau mengangkat industri rumah tangga ini, yang UMKM ini, untuk menjadi suatu usaha primadona di Kabupaten Kampar. Karena kita melihat dengan home industry, dengan UMKM ini, ya berarti nanti tingkat daripada inflasi nanti bisa kita tekan, karena semua orang akan berusaha. Jadi untuk itu kita menginginkan dari pihak pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat kita untuk berusaha di bidang kuliner ini secara profesional. Salah satu bentuk keprofesionalan yang dilakukan oleh pengusaha kuliner tersebut, yakni dengan cara mengurus izin usahanya. Pengurusan izin ini bukan berarti merugikan atau merepotkan, tapi justru sebaliknya, karena menguntungkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Dengan adanya izin usaha ini, bisa memperkuat modal usaha dengan cara melakukan pinjaman ke instansi terkait. Untuk mendatangkan pinjaman tersebut, tentu harus memiliki izin yang lengkap. Dengan izin yang dimiliki nanti, itu akan bermanfaat juga bagi pengusaha itu sendiri. Ya, seperti apabila mau mengembangkan industrinya, mau menambah modal, mau meminjam ke bank, itu kalau mereka memiliki izin, ya insya Allah akan bisa. Karena memang banyak pada saat ini juga pinjaman-pinjaman lunak di perbankan. Dengan perizinan yang dimiliki, para pengusaha UMKM ini bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Di samping itu, peluang kerja ikut bertambah dan income ataupun pendapatan masyarakat juga ikut bertambah. Pihak pemerintah kabupaten melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan memberikan kemudahan terhadap pengusaha kuliner ini untuk mengurus izin usahanya. Bahkan, DPM PTSP sendiri akan melakukan jemput bola dengan cara mendatangkan petugas ke lokasi usaha tersebut. Selain investasi di bidang industri makanan, Kabupaten Kampar memiliki peluang investasi menggiurkan dalam berbagai sektor. Sektor perumahan, tower, dan perkebunan, serta industri merupakan sektor yang menempati urutan tertinggi investasi di daerah Serambi Mekah ini. Dari seluruh investasi di Kabupaten Kampar, 24% bergerak di sektor perumahan tower. Artinya, Kabupaten Kampar merupakan lahan yang menjanjikan dan menggiurkan bagi para investor untuk mengembangkan usahanya. Angka sebesar itu bisa dimaklumi karena letak Kabupaten Kampar yang berada di lokasi yang sangat strategis, yakni berbatasan langsung dengan Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau. Artinya, segala akses terutama di bidang transportasi dan komunikasi, baik dari maupun ke Kampar, sangat dekat dan mudah. Masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal sudah barang tentu ingin memilih lokasi yang mudah dijangkau. Tidak terlalu jauh, baik ke ibu kota Kabupaten Kampar
maupun ke ibu kota Provinsi Riau. Selain itu, komunikasi juga mengalami kemudahan. Kondisi inilah yang dilihat oleh para pengembang sebagai salah satu pintu pembuka investasi. Selain itu, investasi di sektor perkebunan juga sangat menggairahkan. Tercatat hampir 1/5 atau 19% dari keseluruhan total investasi di Kabupaten Kampar bergerak di bidang perkebunan. Tingginya investasi di sektor perkebunan ini ditopang dengan tanah yang relatif subur. Kabupaten Kampar sendiri beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban nisbi rata-rata 78 hingga 94%, serta curah hujan rata-rata 283 mm per tahun. Kondisi ini membuat Kabupaten Kampar menjadi lahan yang cocok untuk perkebunan. Sementara itu, investasi di sektor industri menempati urutan 3 teratas di Kabupaten Kampar. Tingginya pertumbuhan industri ini menunjukkan perkembangan dan kemajuan daerah Kampar, dan kondisi ini tidak terlepas dari semangat membangun daerah untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada investor untuk berinvestasi. Selain 3 sektor investasi tersebut, sektor investasi lainnya adalah pabrik PKS dan karet. Investasi di sektor ini mencapai 8% dari berbagai sektor yang ada. Sedangkan di bawah sektor pabrik PKS dan karet, ditempati sektor pertambangan galian C, persentase di sektor ini mencapai angka 7%. Selanjutnya disusul oleh sektor pariwisata, perhotelan dan restoran yang mencapai investasi sebesar 6%. Kedepannya, sektor ini diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan, mengingat Kabupaten Kampar saat ini menjadi destinasi wisata. Sedangkan investasi berikutnya ada di sektor perdagangan yang menempati angka 5%. Kemudian diikuti oleh sektor stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di angka 4%. Sementara sektor kehutanan dan perbankan sama-sama menempati angka 3%. Dan terakhir adalah sektor agen LPG SPBE serta peternakan dan pertanian juga menempati angka yang sama, yakni 2%. Sektor pertanian saat ini menunjukkan tren positif. Jika sebelumnya hasil pertanian banyak didatangkan dari provinsi lain seperti Sumatera Barat, saat ini Kabupaten Kampar sudah banyak memproduksi hasil pertanian dan mengisi pasar di sejumlah daerah. Bahkan para pelaku usahanya merupakan anak-anak muda yang produktif dan kreatif. Di bidang pertanian juga kita pada saat ini udah mengembangkan itu di masyarakat kita seperti daerah Tambang, daerah Kecamatan Kampa, Kecamatan Tapung, itu pertanian seperti cabai, jagung, itu udah mulai berkembang di masyarakat, dan di pasaran orang masih menganggap itu adalah hasil-hasil daripada produk dari Sumbar, padahal kita sudah mulai mengembangkan pertanian di daerah kita sendiri, dan ini yang memulai adalah dari generasi-generasi muda. Kabupaten Kampar sendiri ditargetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal bahwa jumlah investasinya di angka 3,4 triliun. Namun, baru pada triwulan pertama tahun 2020, Kabupaten Kampar sudah berhasil mencapai angka investasi sebesar 1,4 triliun rupiah. Kita ditargetkan, target investasi itu dari BKPM untuk Kampar itu 3,4 triliun. Alhamdulillah sampai triwulan pertama ini
di akhir Maret kemarin itu sudah kita capai 1,4 triliun. Kepala DPM PTSP Kabupaten Kampar menuturkan, investasi di Kabupaten Kampar saat ini sangat menjanjikan. Kampar sendiri sangat peduli terhadap investor. Bahkan, Kabupaten Kampar merupakan kabupaten kota pertama di Riau yang memiliki peraturan daerah, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Artinya, para investor tidak memiliki keraguan untuk berinvestasi di Kabupaten Kampar, karena sudah ada kepastian hukum dan regulasi yang jelas untuk berinvestasi. Di akhir tahun 2019 kemarin, kita satu-satunya kabupaten di Riau yang telah memiliki Perda RT/RW. Berarti dengan makin jelasnya RT/RW kita, berarti peluang investasi di Kampar ya semakin jelas dan juga semakin luas nantinya. Banyaknya jenis dan pilihan usaha dengan letak geografis yang strategis serta kemudahan akses dan kepastian hukum membuat Kabupaten Kampar menjadi daerah yang tepat bagi investor untuk berinvestasi. Ayo berinvestasi di Kabupaten Kampar.